wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila Sendra Eka Putri dengan NPM 2010-0131-11008, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan simulasi RPP Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1 tentang teks anekdot. Yuk disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah jika baik. Apakah kalian semua udah sarapan? Bagus ya kalau sudah sarapan, karena sebelum kita mulai beraktivitas, alangkah baiknya kita sarapan terlebih dahulu agar kita bisa berkonsentrasi belajar pada hari ini. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Anissa, hadir. Dwi, Emilda. Oke, hadir semua ya Nanda. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks anekdot. Nah, di teks anekdot ini kita akan membahas tentang pengertian teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, kaidah kebahasaan teks anekdot, dan struktur teks anekdot. Nah, yang pertama itu ada pengertian teks anekdot. Siapa tahu di sini apa itu pengertian teks anekdot? Nah, jika belum tahu, Ibu akan menjelaskan pengertian dari teks anekdot. Teks anekdot yaitu sebuah karangan cerita atau kisah yang bisa dijadikan berdasarkan pengalaman hidup seseorang yang ditulis secara singkat, pendek, dan lucu. Nah, yang kedua yaitu kita akan membahas tentang ciri-ciri dari teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada teks anekdot bersifat humor atau lelucon. Yang kedua bersifat mengkritik. Nah, bersifat mengkritik itu artinya teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada di dalam teks tersebut. Yang ketiga ada bersifat menyindir. Yang keempat memiliki tujuan tertentu. Dan yang kelima memiliki kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Nah, yang ketiga itu ada kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, siapa tahu di sini apa itu kaidah kebahasaan teks anekdot? Jika belum tahu, Ibu akan menjelaskannya. Yang pertama, kaidah kebahasaan dalam teks anekdot itu terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, menggunakan pernyataan retorika atau kalimat pernyataan tidak membuat jawaban seperti apakah kamu tahu? Tuh. Yang kedua, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, disajikan dalam bahasa yang lucu. Yang keempat, berisi peristiwa-peristiwa yang membuat jengkel. Yang kelima, terdapat sindiran. Yang keenam, menggunakan konjungsi waktu seperti kemudian, setelah itu, dan lalu. Yang ketujuh, menggunakan kebenaran tertentu. Yang kedelapan ada menggunakan kalimat perintah dan menggunakan kalimat seru. Nah, kali ini yaitu kita akan membahas tentang struktur teks anekdot. Ya, struktur teks anekdot ini terbagi menjadi 5 bagian juga. Yang pertama ada abstrak. Abstrak di sini yaitu memberikan gambaran tentang isi dari teks tersebut. Yang kedua ada orientasi. Orientasi di sini menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang peristiwa yang terjadi di dalam teks tersebut. Yang ketiga ada krisis. Krisis di sini terjadinya hal atau masalah yang unik atau tidak biasa. Yang keempat ada reaksi. Nah, reaksi di sini cara penulis atau orang yang diceritakan di dalam menyelesaikan masalah yang timbul pada bagian krisis. Yang kelima ada koda.
Koda itu bagian dari akhir cerita teks anekdot tersebut. Nah, setelah kita membahas dari struktur teks anekdot tersebut, Ibu di sini ada 1 buah contoh teks anekdot beserta strukturnya. Nih, contoh dari teks anekdot penjual roti. Dan ini ada struktur bagian-bagian dari teks anekdot yang berjudul penjual roti tadi. Yang pertama kan ada tadi contohnya abstrak. Abstrak itu memberikan gambaran tentang teks anekdot tersebut. Nah, abstrak di sini yang dari teks penjual roti itu dapat kita ambil itu pada suatu hari ada seorang penjual roti keliling dengan kebetulan sedang ada di depan rumah. Yang kedua ada orientasi. Nah, orientasi di situ tadi pengertiannya apa anak-anak? Ya, pengertiannya itu adalah menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang permasalahannya. Nah, di sini orientasinya. Kemudian teman-teman saya si Komar memanggil si penjual roti tersebut. Yang ketiga ada krisis. Nah, krisis di sini tadi apa artinya? Ya, betul. Nah, krisis di sini itu terjadi hal atau masalah yang unik atau tidak biasa. Nah, di sini contohnya itu seperti lah dari tadi saya nanya, jawabnya malah nyebutin buah-buahan terus. Rotinya mana bang? Nah, abang ini lalu jawab apa sih? Roti atau buah? Gak konsisten amat bang. Kalau begini saya dibeli deh bang. Nah, yang keempat itu ada reaksi. Siapa tahu tadi itu apa pengertian dari reaksi dari struktur teks anekdot tadi? Ya, betul. Struktur reaksi itu adalah cara penulis atau orang yang diceritakan dalam menyelesaikan masalah yang timbul pada bagian krisis tadi. Berarti itu masalah yang timbul itu adalah reaksinya hening seketika. Nah, yang terakhir ada koda. Koda tadi apa artinya? Iya, betul. Nah, koda itu artinya adalah bagian dari akhir cerita teks tersebut. Nah, itulah contoh dari struktur teks anekdot tersebut. Nah, apakah Ananda paham semuanya? Nah, Ibu rasa Ananda paham ya. Nah, selanjutnya itulah dari materi teks anekdot. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan tentang materi yang tadi, yaitu kesimpulannya itu adalah teks anekdot bertujuan untuk penghibur pembaca. Teks anekdot berisi tentang lelucon yang lucu dan unik dalam ceritanya sesuai dengan keadaan atau kenyataan yang ada pada kehidupan sehari-hari. Nah, itulah dari teks anekdot tersebut, materi dari teks anekdot tersebut. Nah, tugas Ananda untuk besok, pertemuan besok, tolong Ananda cari 1 buah contoh teks anekdot dan buatlah strukturnya. Nah, baiklah, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.